menuntut ilmu ini memang berkahnya istimewa. Dan kalaupun saja ada orang sampai duduk lama di majelis ilmu sampai ambeien, ini mudah-mudahan dicatat dalam dunia sejarah menuntut ilmu. Misal gitu kan, Bapak Herda menderita ambeien stadium 4 gara-gara duduk di majelis ilmu misalnya. Itu insya Allah jadi saksi di akhirat nanti. Cuman liwat sampai hampir kan, saking lama dia duduk itu, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan siapapun yang capek lelah, insya Allah dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang pertama, kata Dr. Fadul Ilahi, beliau menuturkan berdasarkan urutan. Jadi kalau kita tengok urutan ini penting. Waktu kita belajar tentang energi hijrah, ternyata orang tidak akan pernah berubah kalau tidak pernah taubat. Sama, kunci rezeki pun adalah taubat dan istighfar. Jadi sebelum kita mikir macam mana nyari solusi, apa kerja yang pantas untuk mendapatkan duit untuk bayar hutang kita, ya, apa yang akan kita lakukan supaya istri kita mau patuh sama kita, apa yang mesti kita perbuat supaya anak kita dengar dengan kita. Kenapa hidup saya susah, seret, rezekinya asa susah benar, nyari untuk makan aja berat, bahkan ada istilah yang haramnya saja susah, apalagi yang halal. Nah, inilah yang jadi dalil orang yang 4 halal haram hantam habis tadi. Kenapa? Karena tadi tanpa dia sadari bahwa sumber penutup rezeki kita ini adalah dosa. Maka kalau kita mau segera dibukakan pintu-pintu rezeki dalam hidup kita, segera untuk istighfar dan taubat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau menerangkan bahwa dalam istilah syarak, taubat itu maknanya meninggalkan dosa karena keburukannya. Jadi kita tinggalkan dosa itu karena keburukannya. Kita menyesali dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian kita berkeinginan kuat untuk tidak lagi mengulanginya. Dan kita berusaha melakukan apa yang bisa diulangi, yang kita ganti. Dulu kita melakukan dosa, kita ganti dengan amal soleh. Itulah maksud dari taubat. Kata Imam Ar-Raghib. Dan ini jadi syarat. Bagaimana tinggalkan, bagaimana kita untuk menyesalinya, bagaimana kita tidak mengulanginya, dan bagaimana kita menggantinya dengan amal soleh. Dulu, siapa yang tidak kenal Wahsy? Wahsy itu sebelum dia masuk Islam, siapa yang dibunuhnya? Hamzah, pamannya Rasulullah SAW, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka paling berat dosanya Wahsy sebelum dia masuk Islam itu, dia membunuh bahkan Rasul, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika dia masuk Islam, maka dia menebus dosanya. Sampai Rasulullah kan susah menoleh ke Wahsy. Bayangkan, karena saking cintanya Rasulullah kepada Hamzah, rasa susah Rasulullah untuk menatap Wahsy, karena sedih mengingat pamannya ditombak, sudah ditombak, didatangi hidut, dibelah dadanya, digigit jantungnya. Allah menjaga jantung orang soleh ini sampai hidut tidak mampu menelannya, dimuntahkannya kembali. Akhirnya Wahsy menutup, mengganti dosa-dosa dia dahulu ketika dia jahil, ketika dia kafir. Lalu ketika dia masuk Islam, dia balas dengan yang lebih baik. Bagaimana caranya? Dia bunuh Musailamah al-Kadzdzab, orang yang ngaku jadi nabi palsu di masanya Rasulullah SAW dan di masanya Abu Bakar Siddiq. Ini bukti bahwa kalau kita mau taubat,
Kita harus punya kemampuan, semangat untuk meninggalkan perbuatan buruk. Tidak baca setengah-setengah. Berkali-kali orang datang ke majelis ini, kalau setengah-setengah nak berubahnya susah, apalagi yang berhubungan dengan ribawi. Dulu majelis malam Selasa ini dikenal ngebahas tentang fikih muamalah. Yang tidak kuat datang sekali baik. Pekan depan tidak balik lagi, tanya orang apa, aku tersinggung. Gue tersinggung, Ustaz ngomong tentang riba. Jadi bahasan yang lainnya. Nak minjem ke bank tidak jadi, tapi butuh duit dari kawan yang ngasih minjem. Mikir, emangnya hidup kita nak minjem terus? Saya pernah bilang, ya kalau mantan baca tak lupakan, utang tidak baca, utang kan di mantan. Beban berat utang ini bahaya akibat gaya hidup. Karena banyaknya gaya hidup, belum apa-apa bisnis lah berutang, belum apa-apa bisnis lah kredit mobil, belum untung apa, belum untung lah kredit mobil. Nak banyak orang bawa pengusaha hebat tadi. Nah, jok barulah buka, wah bulannya tuh buka toko, lah beli mobil, jual apanya tuh? Jual lilin. Jangan sampai ya. Jual lilin sampai yang hidup lilin. Karena susah, jujur saja saya sampaikan. Berapa banyak orang yang pengen berubah, tapi tidak ada istiqomah, tidak meninggalkan. Bukan